Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Lia Hidayati. Saya adalah mahasiswa terpanggil PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja praktek mengajar di SMP Muhammadiyah Terpadu Moga Kabupaten Pemalang menggunakan moda daring. Video ini diambil pada tanggal 19 Juli 2021. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, student. Teacher. Okay, good. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay. Oh yeah. Are you fasting today? Puasa ya hari ini ya? Yes. Oh ya Bu, puasa Bu. Puasa kan ya? Iya. Ya. Puasa dalam rangka apa? Puasa hari Arafah. Good job. Iya, puasa hari Arafah. Oke, alhamdulillah. Tomorrow we will celebrate Idul Adha, right? Idul Adha ya besok ya? Iya Bu. Iya Bu. Good. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Who is absent today? Everyone present, Mom. Okay, everyone present. Good, guys. Okay, alhamdulillah semua sudah datang ya, semua sudah masuk ke kelas daring kita hari ini. Nah, today before we start our lesson, so let's pray first, right? Berdoa dulu ya. Andit, saya minta tolong pimpin doa untuk teman-temannya. Okay, come on. Okay, friends, let's pray together. Please begin. Finish. Alhamdulillah, thank you Andit for lead your friends to pray for today. Okay, now terlihat belum? Iya Bu. Sudah Bu. Ya Bu, sudah. Terlihat? Sudah. Iya Bu. Okay. Sudah Bu. Nah, now. Iya, Bu. Besar belum? Ya Bu, sudah. Ya Bu. Okay. Today we will learn about procedure text or dalam hal ini procedure textnya kita bahas yang receipt ya. Receipt itu berarti resep. Nah, do you know what is it? What is it? Siapa yang bisa jawab? Orange juice. Okay, orange juice. Good job. Okay. Do you like orange juice? Yes. Do you like orange juice? Siapa? Yes, I like orange juice. I like Lisa orange. like oranges, right? Okay, and then Sekar. What do you like? What I like drink do orange you juice. like? Lemon tea. Lemon tea. Good job. Yeah, and then another else. Lia, suka apa? What is it? Jus avokat. Excuse me? Oh, avocado juice. Good. Mango juice. Oh, mango juice. Good. Itu juga bagus ya. Okay. Nah, for today, untuk hari ini, for procedure text, tujuan pembelajarannya, nanti setelah kita mempelajari procedure text itu kita bisa apa saja sih? Okay. Now, the first, peserta didik atau kalian nanti diharapkan bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur tentang apa? Tentang resep dalam hal ini ya, bukan yang lain. And then, the second is, setelah memperhatikan video, nanti ada videonya ya, tentang contoh teks prosedur, yaitu prosedur dalam hal ini tentang resep, nanti peserta didik bisa menyusun teks prosedur sederhana tentang resep, gitu ya. And then, the last is, setelah menyusun teks prosedur sederhana, kemudian nanti kalian bisa mempraktekkan isi dari teks tersebut. Jadi pertama kalian nulis dulu ya, udah nulis, menyusun, udah bisa, udah oke, kalian udah bisa praktek nih. Nah, siapa tahu besok kalian bisa jadi chef terkenal gitu ya. Okay, now
Nah, sekarang kita ke peta konsepnya. Peta konsep dari prosedur teks ya, khusus untuk resep. Nah, yang pertama yaitu ada social function yang tadi ya, kemudian nanti ada generic structure, kemudian ada language feature. Nah, di sini nanti kita bahas yang tentang menganalisis teks prosedur yang resep ya. Kemudian setelah menganalisis kita akan create atau membuat prosedur teks tentang resep. Kemudian nanti yang terakhir demonstrate atau mendemonstrasikan atau memaparkan tentang prosedur teks yang tadi kita sudah buat gitu. Nah, itu peta konsep untuk materi pembelajaran kita hari ini. And then, nah, in your opinion, menurut kalian, ini kan in English ya. In your opinion, what is a procedure text? Siapa yang tahu? Procedure text itu yang seperti apa sih? Yang ini yang cara membuat. Oke, Misalnya cara cara membuat. Misalnya apa, Miza? lemon tea. Oke, good job. Siapa yang sama kayak pendapatnya Miza? Coba. Saya. Oke, Lia sama. And then Saya, Bu. sama? Saya, Bu. Oke, ada lagi? Good, berarti sama semua ya. Yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu itu dicapai atau bagaimana sesuatu itu dihasilkan. Nah, melalui apa? Ada urutan-urutannya, sequence-nya ya, atau tindakannya, atau yang kita sering bilang itu langkah-langkahnya. And then next, social function. Nah, fungsi sosialnya itu untuk apa? Yaitu kita lihat tujuannya ya. The purpose of procedure text is to tell the reader. Otomatis itu untuk memberitahu kepada siapa? Pembaca. Good. Memberitahu pembaca. Nah, ini kan yang namanya prosedur teks kan itu sebuah tulisan ya. Nah, itu nanti akhirnya kalau pembaca itu sudah membaca teks prosedur tersebut, tujuannya pembaca tahu cara membuat sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah atau step-step tersebut. Itu tujuannya dari prosedur teks. Nah, and then lanjut. Sekarang kita ke what is it? Generic structure. Yes, generic structure atau strukturnya. Di apa itu? Di prosedur teks itu kita menemukan apa saja sih? Strukturnya itu ada apa saja? Yang harus ada pada prosedur teks itu apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu title. Or in Indonesia apa, Mbak? Judul. Title atau judul. Nah, biasanya kita temukan judul itu di bagian sebelah mana, Mbak? Paling atas. Yang mana? Paling atas. Oke, good. Paling atas atau paling awal ya. Biasanya judulnya contohnya seperti apa? Siapa yang bisa kasih contoh ke saya? Judul sebuah Yes. Oke, siapa? Lia. Lia. Oke, Lia. Apa Lia? How to make omelette. How to make an omelette. Good job. Itu berarti cara membuat telur dadar, gitu ya? Yes. Nah, itu adalah judul atau dalam bahasa Inggris kita sering sebut dengan title. Atau orang biasa juga menyebutnya dengan goal, gitu ya? Iya. And then the second. Coba dibaca, Sekar. Apa itu Sekar? Kelihatan tidak dari tempat kamu? Kelihatan, Bu. Yes. What is it? Material atau tools. Oke. Bahan atau alat. Material atau tools. Nah, ini tuh bahannya. Nah, kalau misalnya tadi Lia sudah memberikan contoh title-nya. Sekarang material itu semacam apa sih? Material itu contohnya gimana sih? Yang Ada yang ini bisa kasih saya contoh? Yes, Miza? misalnya kita mau buat teh manis, terus ingredients-nya itu ada tea, ada sugar gitu.
Good, yes. So, material atau tool bisa juga kita sebut dengan Ingredients. Good job. Iya, yang tadi Miza bilang ya. Nah, biasanya dari mana kamu tahu ingredient itu loh, Bu? Biasanya kan di cara membuat mie instan itu ada tulisan ingredient gitu ya. Ya. Iya, Bu. Nah, good. Oke. Nah, biasanya ingredient atau materialnya itu apa saja? Contoh cara membuat tadi orange juice ya. Cara membuat orange juice. How to make an orange juice. So, what is the ingredient? Ingredientnya apa saja coba? Orange. Oke, orange. Buah orange ya, buah jeruk ya. And then, what else? What is it? Ice. Water. Ice, good. Sugar. And then water, sugar. Good job. Ya, itu adalah ingredient atau material how to make an orange juice. Ya, itu namanya berarti materialnya. Nah, material itu sama nggak sih sama tools? Beda. Material itu Sama. Oke. Material itu berarti gini no. Kalau material itu berarti bahan-bahannya yang akan kita buat gitu ya. For example tadi kalian sudah ngomong orange ya, buah jeruknya, and then sugar, gula, and then what is it? Ice, and then water. Itu namanya material atau ingredient ya. And for tools, kalau alat berarti alat yang dipakai untuk membuatnya. Contoh, for make orange juice, alatnya apa? Blender. Oke, blender, good. And then, untuk tempatnya? Glass. Good job, glass. Nah, blender and the glass are tool, ya, bukan ingredient. Kalau ingredient itu berarti bahan-bahan yang nanti akan kita buat gitu. Nah, kemudian kalau tools itu berarti alatnya. Kira-kira jika hanya ada ingredientnya saja, nggak ada toolsnya, kira-kira itu bahan bisa menjadi sebuah makanan atau minuman tidak? Enggak. Yes, Tidak. of course tidak ya. Jadi makanya sering ditulisnya itu ingredient or tools atau materials or tool gitu. Maksudnya berarti alat dan bahan. Ada bahannya, ada alatnya juga gitu ya. Oke, itu for the second structure. And then the third. Yang ketiga sekarang. Coba Kayla mana nih Kayla? Halo Kayla, where is Kayla? Halo Kayla, can you hear me? Yeah. Okay, Kayla, what is the generic structure number 3? Coba. Halo Kayla, generic structure-nya number 3 terlihat tidak dari situ? Iya, Bu. Yes, what is it? Steps. Okay, step or? Method. Okay, good. In Indonesia? Langkah-langkah. Good job. Okay, step or method. Nah, langkah-langkah di sini contohnya seperti apa? Siapa yang bisa ngasih contoh coba? Yang lain. Di sini. Cut the orange. Oke, contohnya cut the orange. The orange. Sama ya. Oke, itu langkah-langkahnya berarti cara membuatnya gitu ya. Cuts the orange. Potong orange-nya. Kalau nggak dipotong, kita gimana meresnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu adalah yang namanya step atau metode atau langkah-langkah cara membuatnya. Nah, now we move to language feature. Ya, language feature atau tata bahasa. Tata bahasa yang digunakan pada procedure text. Nah, the first atau yang pertama kita otomatis menggunakan simple present tense. Seperti
seperti yang sudah pernah saya ajarkan pada kelas 7. Nah, kelas 7 sudah belajar simple present tense ya. Jadi verbnya pakai verb berapa, Mbak? Kalau simple present tense itu verb berapa ya? Verb 1, verb 2, or verb 3? Siapa yang bisa jawab? Yes, verb 1. Kalau yang kita pakai verb 2 itu nanti kita pakainya simple. Verb 2? Past tense. Good job, simple past tense. Iya. Nah, itu pakai verb 2. Tapi kalau simple present tense kita pakainya masih verb 1 gitu ya. And then the second language feature-nya apa lagi? Coba dibaca, saya mau dengar suaranya Andit. Andit. Menggunakan imperative sentence yang merupakan bentuk kalimat untuk memberi perintah seperti don't mix, turn on, cut into slice, dan lain sebagainya. Good job. Maksudnya kalimat imperatif itu berarti kalimat perintah maksudnya. Don't mix. Atau kalian bisa ngomong mixer. Oke. Kemudian turn on, turn off, turn on, nyalakan. And then kalau sudah selesai maka turn off. Nah, itu kan kalimat perintah. Kemudian seperti tadi cut di apa tadi ya? Kita motong apa tadi ya? Cut di Orange. Good. Orange. Nah, Orange. orange. Itu berarti menggunakan kalimat apa tadi? Kalimat Imperatif. Present. Sentence. Imperatif. Nah, itu kalimat perintah atau kalimat imperatif. Cut into slice dan sebagainya. Pokoknya yang kalimat-kalimat perintah. Berikutnya, menggunakan connective of sequence. Maksudnya connective sequence itu apa? Oh, kata hubung. Contohnya, coba bisa dibaca. Yolanda ada? Ada, Bu. Halo. Oke, Yolanda, coba sebutkan connective of sequence. Kamu bacakan apa saja? Yuk, coba sebutkan. Menggunakan connective of sequence atau then, while, next, dan lain sebagainya. Then adalah kemudian gitu ya. Itu kan kalimat konektif ya, kalimat penghubung ya, kata penghubung ya. Oke, while, nah, next, nah itu juga kata penghubung. And then what is yang lain apa? Ada yang bisa menyebutkan yang lain? Kata penghubung. The next, oke, good. And ya, dan itu juga bisa. Oke. Nah, itu yang nomor 3. And then number 4. Sekar. And then the last, menggunakan adverb. Nah, adverb ini contohnya apa saja? Coba dibaca. Lihat. Iya, Bu. Yes, coba kamu bacakan. Slowly, carefully, and dan lain sebagainya. Ya, slowly, carefully, ya, dengan pelan, dengan hati-hati, dengan kuat ngangkatnya, ya. Nah, ini language feature-nya untuk procedure text. And then, nah, I have an example of procedure text. What is it? Do you know? How to make chicken soup. Yes, chicken soup. Do you like chicken soup? Siapa yang suka? Saya, Bu. I like. Okay. How to make a chicken soup? Can you make a chicken soup in home? Ada yang bisa bikin chicken soup di rumah? Me. Siapa yang bisa? Me. I can. Atau ada? Yeah. With Okay, bisa. Me. Okay, good. Banyak ya yang udah bisa ya. Dan how to make chicken soup? Okay, chicken soup atau sop ayam. Kira-kira yang kita butuhkan for make a chicken soup, ingredientnya apa saja? Yuk, coba sebutkan.
Chicken, otomatis kan ya. Oke. Chickennya diapain? Dipotongin kecil-kecil. Chang. Yes, good. Chang gitu ya. Chicken chang gitu. And then the second, what is it? We need Carrot. kita butuh what is it? For the vegetable, we need carrot. Like carrot. Kalau soup tanpa carrot, tanpa potato, itu kayak kurang nggak sih menurut kalian? Kayak kurang, Bu. Iya. Kurang Ya. Bu. We make a chicken soup, but only the chicken in it. Tapi cuma chicken yang ada di dalamnya sama kuah tok. Itu bisa kita sebut dengan chicken soup or not? No. No, karena apa? Yang namanya soup, otomatis kalau di tempat kita, we must need, kita pasti butuh apa? Carrot, right? Carrot. Alright. And Yes. then, what is it? Potato, right? Yes. Good. And then, nah, yang untuk daunnya sekarang. Daunnya, kita butuh apa? Celery. Kalau di kita seledri, ya. Seledri ini loh, yang hijau ini loh, kan ya. Ini yang membuat manis sup kita, betul? Yes. Nah, Ya. okay. Now, and then yang bikin merah merona, apa itu? Red tomato. Okay, good. Red tomato, ya. Yeah. And then of course water. Kalau tanpa water, kira-kira bisa jadi chicken soup or not? Not. Not. Enggak. Nanti jadinya kira-kira apa itu? Kalau tanpa water jadinya apa? Bisa loh jadi makanan. Jadinya apa? Tumis. Tumis, yes. Biasanya kita sebut capcay gitu ya. Kalau tanpa air gitu ya. Jadinya nanti capcay. Oke. Dan tadi sudah kita sebutkan di sini ada cooking oil. Nah, yang di spice ya, yang di apa itu namanya, di potong-potong. Nah, ini ada onions. And then kalau bawang putih yaitu apa, Mbak? Garlic. Garlic. Tuh. Nah, kemudian ada candle nut, kemudian ada pepper, ada salt, ya, ada sugar, ya, salt and sugar, pepper, jangan terlalu banyak, disesuaikan kebutuhan saja, ya. Kalau kebanyakan pepper juga nanti kepedesan, kalau kebanyakan salt juga nanti jadi Asinan. asin, kalau kebanyakan sugar nanti rasanya jadi Manis. Mantan. oke. Kayak siapa? Kayak siapa? Kayak saya. Okay, good. Okay. Nah, this is ingredient for make chicken soup. Ini baru ingredientnya. Ya, this is the ingredient, only ingredient. Now, how to make a chicken soup? So, nah kalau di sini tadi sebelumnya kita nah tadi kan generic structure-nya itu dilihat ada title, ada material, sama step. Sudah kalian tuliskan ya, sudah diingatkan ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Menurut kalian, where is the title? Mana title-nya? Mana goal-nya? Menurut kalian yang ini? How to make chicken soup. Good job. How to make a chicken soup. That is the title or goal, gitu ya. And then the second, tadi setelah title kita ke apa ya? Yang generic structure yang kedua kita apa ya? Kita ke apa? Material. Oke, good. Material atau ingredient. Nah, ini materialnya, ingredientnya. Berarti generic structure how to make chicken soup berarti yang belum ada apanya? Step, ya yang terakhir. We move to step. Nah, stepnya kita bisa lihat ada berapa step di situ? How many step to make a chicken soup? Chicken soup. Six. Good. Oke. Nah, dari step ini
dari step ini saya pengen tahu. Coba kalian carikan pertama connective sequence. Di sini kalian bisa lihat connective sequence tadi yang seperti apa contohnya? Contoh dari connective sequence. Di sini ada then, gitu ya. While, next. Nah, pada contoh chicken soup, di sini kalian bisa menemukan connective sequence-nya seperti apa? Coba. And sama then. Then sama and ya. Ada ya. Dan selanjutnya ya. Banyak ya. And then what is it? Lanjut. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ada? Ya, Bu. Ya, Bu. Ada, Bu. There are also tutorials on many types of things, such as how to make a craft. Scientists also use it to record a scientific investigation or when someone is giving instructions. Now, let's get back to recipe writing. When writing a recipe, you have to start with a goal or purpose, which is to explain how to do something. Next, you have to list the ingredients and materials needed. Finally, you need to list the steps to make the recipe correctly using transition words such as first, next, and finally. Let's start with our purpose. I know the purpose of a recipe is to give a set of instructions to prepare a certain food, dish, or drink. Finally, we must list the steps in the correct order so that our recipe comes out right. I wouldn't want them to come out wrong. I am going to make sure I use transition words and precise words that explain my directions well. I better check the cupcakes. Thanks for stopping by to learn about writing a procedural text. Lihat tadi videonya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Itu adalah video tentang cara membuat apa tadi? Cake. Cupcake. Oke, cupcake gitu ya. Nah, kalian nanti bisa membuat seperti itu. Nah, now saya sekarang akan give you assessment, memberikan kalian tugas. Akan saya bagi ke dalam kelompok ya. Akan saya bagi ke dalam kelompok. Bentar, ini belum terlihat semua. Ya, terlihat semua. Oke. Akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Nah, nanti kelompok 1 sama kelompok 2 itu sama-sama membuat one procedure text. Procedure text-nya tentang apa? Makanan boleh, minuman boleh. Dalam hari ini kan kita bahasnya tentang resep ya. Jadi bisa makanan atau bisa minuman, gitu ya. Nah, nanti ada dua grup. Ya, ada 2 grup. Grup yang pertama berarti nanti ada Yolanda, Sally, Sekar, Miza. Ya. Terus yang kedua nanti ada Lia, Andit, Kaila. Sama nanti tambahan lagi ada Putri. Nah, silahkan kalian diskusi lewat WA ya, diskusi lewat WA. Kira-kira nanti kalian mau bikin apa, kemudian nanti title-nya seperti apa, ingredientnya seperti apa, kemudian step-nya seperti apa, gitu ya. Silahkan saya beri waktu untuk berdiskusi lewat WA group, gitu ya, sama teman-teman kalian. Nanti setelah waktunya habis, nanti salah satu perwakilan dari ketua grupnya nanti akan membacakan hasil dari pekerjaan yang kalian buat, gitu ya. Silahkan saya kasih waktu, time is yours. Yuk, bisa
bahas di WA grup ya. Nanti kalian bisa chatting sama grupnya yang tadi sudah saya buat. Nah, kalau sudah, ada yang sudah? Kelompoknya Niza, Sudah, Bu. kelompoknya sudah dibahas ya tadi ya? Sudah ditulis di buku juga, Miza? Sudah, Bu. Oke, nah sekarang siapa yang mau perwakilan membacakan, Miza atau temannya yang lain? Bisa. Oke, Miza, silahkan. Time is yours. Dibaca ya, pelan-pelan. Nah, dari title, Miza mau bikin apa? Silahkan. How to make warm tea. Oke, how to make, what is it? Warm tea. Oh, teh anget. Yes, oke, lanjut. Ingredients: tea bag, sugar, Ya. warm water. Hmm. Step 4: Lalu, take the glass, then put warm water into it. Put yes. bag in the glass with warm water. Salt and the tea bag until the color of the water become red. Hmm. 2 tablespoons of sugar. But if you do all like sweet, you cannot Hmm. one Suaranya agak dekat itu. Suaranya kurang dekat. 1 teaspoon. Oke. Stir. Hmm. Stir the tea with slowly to make the sugar and the water mixed. My God. Your hot tea can be enjoyed. Oke, terakhir, the hot tea can be enjoyed. Silahkan dinikmati. Nah, pertama, kelompoknya Miza, saya mau tanya, ingredientnya apa saja untuk membuat hot tea? Sebutkan tadi. Tea bags, Tea bag ya, teh celup itu maksudnya tea bag. Apakah harus pakai tea bag? Kalau pakai tea yang biasa itu bisa nggak, Miza? bisa Bisa ya, oke. And then after that apa lagi? Halo Miza. Ya, Sugar, setelah apa? Sugar. And then warm water, warm air water. Yes, good. And then give applause for group. Kasih tepuk tangan buat kelompoknya Miza. Oke, good job Miza dan teman-temannya. Oke, now you can make your favorite food or your favorite drink with your own ya. Oleh kamu sendiri. Sekarang kamu udah bisa bikin what is it? Tadi udah ada yang bisa bikin omelet, ada yang bisa bikin teh anget. Tadi juga ada yang sebagai contohnya ada chicken soup. Nah, itu sekarang kalian udah bisa. Nah, dari pelajaran awal sampai akhir nih, kira-kira tadi siapa yang masih ingat kita bahas apa saja? Apa yang kita bahas hari ini? Coba. procedure text. Good, procedure text. Procedure text khusus untuk apa hari ini? Resep Makanan, resep masakan atau minuman. Nah, di procedure text ya, pada bagian ini atau resep itu generic structure-nya tadi ada berapa? Strukturnya ada berapa? 3. 3, good job. What is it? Apa aja itu? Pertama ada Title. title atau goal, iya, judul ya. Oke, and then number 2, Ingredients. ingredient. Good job. And then the last, Step. terakhir adalah step.
Good job. Iya, ada stepnya. Yang pertama ada judulnya, title. Yang kedua ada ingredient dan tool ya. Yang ketiga ada stepnya. Nah itu. Kemudian kalau mau bikin procedure text, kira-kira kita memakai apa saja? Maksud saya kata-katanya ya. Tadi kita sudah memakai ya kalimat perintah atau imperative sentence. Contoh dari imperative sentence siapa tadi yang sudah yang masih ingat? Oke, masukkan bisa, potong bisa ya, masukkan berarti pour, tuang ya, add ya, atau cut gitu ya. Itu namanya imperative sentence. Nah, sekarang kalau connective sequence. Connective sequence-nya tadi apa aja? Contohnya, yuk. And Siapa yang masih ingat? Then. And. Then. Terus While. apa lagi? Finally. While, pinter. Terus apa lagi? Finally. Nah, itu nanti kalau yang finally itu ikutnya yang numbering. Nah, sekarang kita ke numbering. Numbering ada apa saja coba tadi? First. First, ya oke. And then Second. third. Nah, terakhir Second. finally gitu ya. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang prosedur teks dan cara membuatnya. So, dari tadi tujuan yang akan kita capai, kira-kira hari ini tujuannya sudah tercapai belum? Yang pertama, kalian nanti akan bisa menganalisis prosedur teks, yaitu kalian tadi sudah bisa menganalisis, oh iya ada apa saja tadi, oh ternyata generic structure dari prosedur teks kalian sudah bisa apa aja tadi, tahu apa aja? Ada title-nya ya, ada ingredient-nya, dan terakhir ada step-nya. Nah, itu kalian sudah bisa menganalisis ya. Kemudian yang berikutnya, tujuan pembelajaran yang berikutnya tadi apa? Oh, kalian bisa create atau membuat prosedur teks. Sudah bisa membuat prosedur teks? Sudah, Bu. Sudah. Bisa? Sudah bisa, Bu. Iya, sudah dibuktikan tadi. Kalian sudah bekerja secara berkelompok. Kemudian kalian sudah mempresentasikan atau demonstrate. Nah, yang terakhir juga kalian sudah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini sudah tercapai semua. Nah, pertanyaan saya, pembelajaran hari ini menyenangkan atau membingungkan atau membuat kalian malah tambah pusing? Saya bingung, Bu, maksudnya ini apa gitu. Menurut kalian gimana pembelajaran kita hari ini? menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Bu. Juga bisa ingat-ingat yang dulu pernah. Menyenangkan ya? Nah, iya. Kalian sudah bisa, yang pasti kalian sudah bisa memahami apa itu prosedur teks. Paham ya? Paham ya saya? Oke. For your homework, untuk tugas di rumah. Oke, untuk tugas di rumah, saya sudah mengirimkan ke WA group, yaitu tentang soal-soal tentang prosedur teks. Nah, itu dikerjakan nanti kemudian dikumpulkan ke saya pada pertemuan berikutnya. Gitu ya. Atau kalian bisa kalau sudah selesai kalian bisa kirim langsung ke Japri, ke saya, gitu ya tugasnya ya. Nah, oke, thanks for coming. Terima kasih for today. Before we end our lesson today, let's say hamdalah bersama-sama. Yuk. Alhamdulillah. Okay. Thank you for coming. See you next week, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.